PSBM di Pekanbaru akan dilaksanakan. Kepala Puskesmas terpapar COVID-19, Puskesmas Rumbai dan Dinas Kesehatan ditutup. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nurwalidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan berita teraktual mengenai Provinsi Riau. Kasus COVID-19 membuat Pemko Pekanbaru akan menerapkan pembatasan sosialisasi berskala mikro atau karantina wilayah terbatas. Dalam pelaksanaannya, pembatasan ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dalam 2 pekan terakhir, penularan virus corona meningkat signifikan di Kota Bertuah. Data tim gugus tugas per hari bisa mencapai puluhan hingga ratusan lebih masyarakat yang terpapar. Adanya tren kenaikan membuat Pemko Pekanbaru merencanakan penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau karantina wilayah tertentu dengan tujuan untuk menekan penambahan kasus COVID-19. Target dari program ini untuk mengatur waktu-waktu dalam aktivitas masyarakat. Kabag Humas Pemko Pekanbaru, Mas Irba mengatakan sistem pembatasan lebih kecil dari PSBB sebelumnya, yakni tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan yang daerahnya terdapat angka kasus COVID-19 terbanyak. Bahwa PSBB berskala mikro itu kira-kira pengertiannya sama dengan kita mengkarantina daerah, tapi daerah yang kita karantina itu adalah skalanya mikro. Umpamanya hasil hari ini masih kita berlangsung rapat antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi bahwa penetapan daripada PSBB berskala mikro ini kita lihat dulu apakah di dalam 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru itu semua rata-rata setiap kecamatan itu pada zona merah atau memang masih ada di kecamatan itu yang berzona hijau, kuning, atau berzona orange. Nah, artinya tidak pada semua kecamatan. Tapi kalau seandainya pemerintah pusat, dalam hal ini juga pemerintah provinsi, sudah memberikan petunjuk ke kita untuk kita melaksanakan PSBB mikro, satu kecamatan yang berwarna merah itu kita akan melaksanakan di satu kecamatan. Jadi terhadap kecamatan lain kita tidak laksanakan. Jadi artinya di dalam satu kecamatan memang full mereka zona merah, hanya kecamatan itu saja yang akan kita laksanakan PSBB skala mikro dengan cara kita mengkarantina kecamatan tersebut, maka pemberlakuannya sama dengan pemberlakuan PSBB. Artinya setiap yang keluar masuk di kecamatan itu kita awasi. Kemudian pemberlakuan di dalam kecamatan itu kita atur, umpamanya dari jam 6 tidak ada lagi orang di kecamatan itu yang berkumpul. Kemudian kegiatan aktivitas perdagangan hanya diberikan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ini diatur oleh pemerintah kota, hanya berlaku untuk kecamatan tersebut. Tapi seandainya di dalam satu kecamatan itu masih ada yang berzona hijau, kuning, atau yang oranye, artinya hanya PSBB skala mikro kita hanya tingkat kelurahan. Nih, semakin kecil dia ruang lingkupnya, maka dengan istilah mikro itu semakin lebih memudahkan kita untuk kita mengendalikan daripada dampak penularan daripada COVID-19 ini. Nah, di dalam juga kita menerapkannya, artinya ketika PSBB mikro itu kita lakukan bahwa di kelurahan tersebut sajalah semua aktivitas masyarakat itu di bawah kendali kita. Irba menambahkan penerapan sosial berskala mikro tersebut bisa direalisasikan setelah peraturan-peraturan yang diajukan Pemko Pekanbaru disetujui oleh pemerintah Provinsi Riau. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Polsek Rumbai kembali menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kota Pekanbaru. 2 orang tersangka diamankan bersama barang bukti sabu dan pil ekstasi. Dua orang tersangka yang diamankan Polsek Rumbai Pekanbaru berinisial BR dan YK di 2 lokasi berbeda
yakni pertama di halte bus Transmetro Pekanbaru, Jalan SM Amin, dan kedua di rumah kos di Jalan Manyar, Kecamatan Tampan. Pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga petugas melakukan pengejaran terhadap tersangka BR di halte bus Transmetro serta mendapatkan sabu dalam bungkus rokok. Pengembangan kasus tersangka kedua berinisial YK kembali diamankan yang berada di rumah kos. Total narkoba yang disita 731 butir pil ekstasi dan 176,25 gram sabu. Menurut Kapolsek Rumbai AKP Viola Dewi Anggreni, dalam kasus ini selain mengamankan 2 tersangka, 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Transmetro di Jalan SM Yamin atau di depan showroom Toyota dilakukan penangkapan terhadap tersangka Basuki Rahmat alias Rahmat bin Kasimin dan tersangka Julius Kasman alias Ius bin Harman, sehingga tersangka Rahmat Basuki meletakkan 1 bungkus rokok Surya ke atas trotoar. Dan setelah dicek ternyata berisikan sabu yang terbungkus dalam plastik bening sebanyak paket 1/8 atau paket 7 juta. Sehingga dilakukanlah interogasi oleh 2 tersangka yang kemudian dilakukan pengembangan dan memang ternyata masih ada narkotika di kos-kosannya si Kurnia yang disewa kedua tersangka yang terletak di Jalan Manyar Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan ditemukanlah barang bukti yang sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk totalnya yaitu 176,25 gram, kemudian jenis ekstasi sebanyak 731 rupiah yang kemudian kami mengamankan barang bukti dan tersangka, memeriksa saksi-saksi dan tersangka, dan membuat administrasi dan melaporkan kepada pimpinan. 2 tersangka yang diamankan diduga sebagai kurir yang diupah sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah saat mengantarkan narkoba yang sudah dibuat dalam paket kecil. Sebagai tindakan tegas, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Akibat adanya ASN yang tertular COVID-19, Puskesmas Rumbai dan Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ditutup sementara. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan terhadap pihak lainnya pasca ditemukan kasus di 2 instansi tersebut. Beginilah suasana di Puskesmas Rumbai Pekanbaru yang tutup sementara akibat kepala puskesmas dan staf lainnya yang tertular virus corona. Kejadian ini merupakan yang kedua kalinya Puskesmas Rumbai tutup akibat COVID-19 setelah yang pertama pada beberapa bulan yang lalu. Penutupan dilakukan untuk menghindari penularan kepada pihak lainnya yang dimungkinkan bisa terjadi. Aparatur sipil negara melakukan kerja di rumah atau work from home sehingga pelayanan kepada masyarakat masih bisa terjadi. Hal yang sama juga terdampak pada kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang juga ditutup karena terdapat kasus positif corona. Langkah antisipasi dilaksanakan seperti penyemprotan disinfektan serta melakukan isolasi mandiri terhadap orang-orang terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Jubir Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, walaupun dilakukan penutupan namun sejumlah pelayanan masih bisa dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, pertama saya tegaskan ya, kantornya mungkin tutup sebagian karena memang ada ASN, oknum ASN yang positif COVID-19, sehingga hari ini tentu dilakukan langkah-langkah pengamanan, langkah-langkah yang mana perlu secara protokol kesehatan sehingga suasana kerja teman-teman di dinas kesehatan bisa kembali pulih. Namun kami pastikan bahwa pelayanan di bidang kesehatan tetap berjalan. Ya, ini sudah ditegaskan oleh kepala dinasnya. Walaupun mungkin secara administratif kantor mungkin tidak operasional hari ini, namun pelayanan tetap akan dilaksanakan. Ini sekali lagi dalam rangka memperbaiki suasana kerja karena ada hal-hal yang perlu dibenahi terkait ASN yang
tertular COVID-19. Ingot Ahmad berharap kasus ini tidak semakin membesar sehingga dua instansi tersebut dapat kembali buka dan memberikan pelayanan. Syamsirwan dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Kebakaran lahan ditemukan di Jalan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Tidak diketahui asal mula api, namun proses pemadaman dilakukan yang selanjutnya akan dilaksanakan upaya hukum. Kebakaran lahan di Jalan Delima, Kecamatan Tampan ini berkisar seluas 50 kali 50 meter persegi. Api dengan cepat membesar karena lahan merupakan vegetasi semak belukar. Tidak diketahui awal titik api, namun peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena dekat dengan akses jalan sebagai jalur lalu lintas. Beberapa warga ada yang melihat pihak yang membersihkan lahan lalu dibakar dan ditinggalkan. Saat api meluas, pemadam kebakaran dihubungi sehingga langkah antisipasi dilakukan dengan cara penyiraman. Menurut Kapolsek Tampan Kompol Hotmartua Ambarita, dengan upaya pemadaman api bisa dikendalikan dan tidak meluas hingga ke pemukiman. Belum diketahui siapa pemilik lahan, namun proses hukum dilakukan selanjutnya dengan menggaris polisi lokasi yang terbakar. Kita lakukan adalah kita akan mendalami daripada penyebab daripada kebakaran ini, kita akan lakukan penyelidikan, dan malam ini setelah kita padamkan api ini kita akan laksanakan polis line, akan memasang polis line untuk biar membuat lahan itu menjadi status quo. Kondisi cuaca yang terik, masyarakat diminta untuk tidak membakar lahan secara sembarangan yang berdampak terhadap peningkatan titik api serta mengakibatkan bencana kabut asap. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Baik saudara, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Bolu Kemojo, kota makmur di pasar wisata Pekanbaru miliki banyak rasa.
dan Kota di Riau sudah bisa mendaftar ke kantor KPU mulai tanggal 4 sampai 6 September. Pendaftaran diharapkan tidak membawa pendukung yang banyak sehingga dapat mengikuti protokol kesehatan. Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah ini disampaikan oleh Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir Selasa pagi. Menurut Ilham, proses pendaftaran ini berlangsung selama 3 hari dengan melengkapi persyaratan, diantaranya partai pengusung harus memenuhi ketentuan jumlah suara atau kursi di DPRD kabupaten dan kota tersebut. Usai pendaftaran, seluruh bakal calon juga sudah bisa melaksanakan tes kesehatan, narkoba, dan psikiater. Ketiga pemeriksaan jasmani dan rohani ini akan dipusatkan di satu tempat saja, yakni Rumah Sakit Tipe A yang ditetapkan KPU, yakni RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Pemusatan tes kesehatan ini sengaja dilaksanakan agar bakal calon kepala daerah tidak kehabisan waktu. Pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan oleh dokter yang ditundui di Riau, pemeriksaan narkoba oleh BNN Provinsi dan psikiater oleh psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. Oke, pendaftaran tanggal 4 sampai 6 September. Tapi sebelumnya, 28 Agustus kita sudah melakukan pengumuman ya. Pengumuman di media, di website gitu ya, termasuk sosialisasi KPU tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3. Nah, ini rentangnya rentang pengumuman gitu ya. Nah, tanggal 4 dengan 6 itulah masa partai politik ya, bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik itu mendaftar. Termasuk yang persorangan, karena di 9 kabupaten kota itu ada di 1 kabupaten yang sekarang ini perseorangannya itu punya potensi 2 gitu ya. Artinya secara verifikasi dukungan sudah memenuhi syarat, ada 2 bakal pasangan calon itu di Indragiri Hulu ya. Dari 9 kabupaten itu Indragiri Hulu itu ada 2. Posisi sekarang sudah memenuhi syarat. Tinggal dia apakah mau digunakan atau tidak mendaftar pada tanggal 4 dengan 6 September gitu ya. Nah, itu yang dari jalur persorangan. Sisanya tentu dari jalur partai politik ya. Nah, jadi akan kelihatan nanti di tanggal 4 sampai tanggal 6 partai politik Islam mengusulkan bakal pasangan calon gitu ya. Pemeriksaan kesehatan tuh bunyinya begini, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan narkotika. Jadi satu paket pemeriksaan itu 3. Di situ ada kesehatan jasmani, lalu himsi ya, psikologi itu kejahatan rohani, lalu BNN narkoba. Jadi sekali pemeriksaan langsung 3 komponen. Mungkin stepnya mungkin bisa saja kesehatan jasmani dulu, lepas itu rohani, kemudian BNN. Tergantung malaikat misalkan. Kemarin sebenarnya itu bisa artinya begini, pelaksanaannya berbeda-beda. Rumah sakit hanya melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau rohani itu kan himsi, lalu narkoba BNN. Cuma kemarin tim menyepakati biar bakal pasangan calon itu tidak berpindah-pindah gitu. Kemarin coba difasilitasi. Kesehatan jelas di rumah sakit RSUD. Rohaninya, narkotika kemungkinan akan di rumah sakit semuanya. Jadi mereka akan atur lah nanti sehingga calonnya tidak keluar. Memang ada wacana bagaimana kalau himsi umpamanya akan di sebuah hotel gitu. Tapi setelah pertimbangan kemarin tidak bolak-balik gitu ya. Sementara rumah sakit umum daerah itu punya ruangan gitu. Nah, kemudian di satu tempat saja. Pertama untuk menjaga keamanan satu, kemudian menjaga dari segala kemungkinan lah gitu ya. Karena begitu mereka tes kesehatan itu kan tidak hanya persoalan keamanan yang harus dijaga, tapi kesehatan mereka umumnya jangan sampai nanti ini soal makan pun perlu dijaga. Ketika nanti di rumah sakit umum daerah, nah kan sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit umum daerah lah secara keselamatan kesehatan. Tahu nanti keluar makan sesuatu yang lain atau lain sebagainya tiba-tiba mengganggu kesehatan kan akan agak riskan, sehingga memang kemarin sepakat mereka akan kayak diisolasi di sana sampai selesai kesehatan gitu. Artinya setelah tes kesehatan sudah diambil, tes narkobanya sudah diambil, rohani sudah diambil, selesai mereka baru boleh keluar gitu. Kayak itulah. Jadi selama itu mereka tak boleh keluar gitu. Ilham menambahkan ada potensi salah satu daerah di Provinsi Riau, yakni Indragiri Hulu menerima pencalonan perorangan karena hasil pemeriksaan persyaratan sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Hanya saja calon kepala daerah tersebut harus mendaftar juga di KPU sesuai tanggal yang ditentukan.
Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Riau terpapar COVID-19. Isolasi dan perawatan medis dilakukan untuk mencegah penularan virus corona kepada pihak lainnya. Kasus COVID-19 di Kejaksaan Tinggi Riau berawal dari satu orang yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Sempat masuk serta mengeluhkan demam sehingga pemeriksaan kesehatan dilakukan yang hasilnya positif terpapar COVID-19. Menindaklanjuti hal ini, Kejati Riau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan rapid test dan swab ke seluruh jaksa yang hasilnya bertambah 3 orang lainnya yang tertular COVID-19. Menurut Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Kisnanto, saat ini terkonfirmasi 4 jaksa terkena virus corona. Isolasi mandiri dilakukan untuk menghindari penularan ke pihak lain serta dilanjutkan dengan perawatan medis. Beberapa orang pegawai Kejaksaan Tinggi Riau yang terpapar COVID-19, yaitu sebanyak kurang lebih ada semula 1 orang, karena 1 orang ini melaksanakan tugas melakukan penyelidikan di luar kota. Jadi setelah yang bersangkutan pulang, ini membawa semacam orang tanpa gejala. Atas inisiatif Ibu Kajati, kami diperintahkan untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan swab massal terhadap seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Riau. Hasilnya ada 3 orang yang positif juga. Itu di ruangan bagian atas di bidang perdata dan tata usaha negara. Raharjo Budi Kisnanto menghimbau agar seluruh jaksa di Riau untuk patuh terhadap protokol kesehatan sehingga penularan COVID-19 bisa diminimalisir. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Makanan khas bumi lancang kuning yang identik dengan rasa pandan. Namun salah seorang penjual bolu kemojo membuat inovasi baru dengan menciptakan berbagai macam varian rasa. Bolu kemojo sering menjadi buah tangan yang dibawa setelah berkunjung ke Provinsi Riau. Pada zaman dahulu, bolu kemojo hanya dikenal sebagai makanan yang dihidangkan ketika ada acara adat Melayu seperti pernikahan, kenduri, lebaran, dan lainnya. Namun kini bolu kemojo bisa kita temukan di mana saja seperti di pasar wisata Kota Pekanbaru yang menjual makanan khas ini. Pedagang yang bernama Iren mengaku sudah lama berjualan. Bolu kemojo yang dijual tidak hanya memiliki satu rasa saja, melainkan ada 8 varian rasa seperti rasa coklat, durian, tapai, jagung, ubi manis, kacang, dan ubi ungu atau taro. Harga untuk rasa original atau pandan hanya berkisar Rp15.000 dan untuk varian lainnya Rp20.000. Karena hanya sedikit orang yang menjual makanan khas ini, Iren mengaku banyak orang yang meminati dagangannya. Namun karena adanya pandemi COVID-19, penjualannya menjadi tidak stabil. Ibu jualan ke bolu kemojo udah masuk 3 tahun. Banyak rasa, sampai 8 rasa ibu jualan. Rasa pandan, original tuh yang pandan ya. Rasa durian, jagung, coklat, ubi ungu, labu, rasa kacang. Ada juga tapai. Banyak rasa. Kalau jual bolu kemojo ini kan khas Riau, orang pengunjung datang sini kan mau cari khas Riau, makanya kita jualan ini. Jadi selama ini Bu COVID-19 terasa nggak Bu pendapatan? Jauh rasanya, jauh. Dulunya dibeli 90% lah, jatuh nurun, sekali 30%, jatuh naik lagi. Iren juga mengatakan yang membeli bolu kemojo tidak hanya dari Pekanbaru tetapi juga dari luar kota.
Nurwalidaini dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Seputar Riau hari ini, saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Salam TV Riau.